pemeliharaan Allah. Jadi tanpa bawa pilih penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Rumah Kentang. Rumah kentang yang berada di kawasan Prapanca ini konon katanya dulu ditempati oleh seorang ibu dan anaknya. Karena bapaknya berangkat jadi TKI ke Taiwan sekaligus mencari istri baru. Siang itu terlihat ibu itu sedang menggoreng kentang di kuali besar karena dia sehari-hari jualan kentang keju di pasar. Di dapur itu dia ditemani oleh anaknya yang asik bermain bersama kucingnya. Sedang asik-asiknya dia menggoreng kentang, dia dikagetkan dengan suara telepon rumahnya yang berdering. Ternyata telepon itu dari sahabat lamanya, maka mereka pun terlibat obrolan seru. Namun tiba-tiba dia mendengar suara jeritan anaknya. Dia pun segera berlari ke arah dapur. Entah bagaimana kejadiannya, di sana sang anak sudah diam tak bergerak dengan kondisi badan melepuh. Sedangkan kondisi kuali dan kentang itu berhamburan di lantai. Setelah sadar apa yang terjadi, wanita itu pun menjerit histeris. Jeritan wanita itu mengundang warga sekitar untuk datang ke rumahnya. Akhirnya warga pun segera mengevakuasi sang anak dan menolong sang ibu. Dua empat enam satu, tolong lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat dan fix. Karena mengalami tekanan mental yang berat, nasib sang ibu pun berakhir di rumah sakit jiwa.
Malam itu Mamat pedagang bakso lewat di rumah yang kini kita kenal dengan nama Rumah Kentang. Bakso. Namun tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil yang berlari keluar dari rumahnya sambil menyodorkan uang 20 ribuan. Dibungkus ya, Dek. Anak kecil itu hanya menganggukkan kepalanya. Maka sang pedagang bakso itu pun segera membuat pesanan anak itu. Setelah selesai, pedagang bakso itu pun segera mengantarkannya ke dalam rumah itu. Ini, Dek. Taruh di mana baksonya? Ruangan itu dipenuhi oleh bau kentang goreng yang sangat menyengat. Ibumu lagi goreng kentang ya? Sosok anak kecil itu menyuruh pedagang bakso itu untuk menaruhnya di dapur. Sesampainya di dapur, pedagang itu kaget karena anak kecil tadi sudah terlihat berada di atas kuali yang sedang membara sambil tersenyum kepadanya. Pedagang itu pun segera lari ketakutan. Setan! Malam berikutnya giliran tukang sate yang lewat di depan rumah itu. Te sate. Tiba-tiba dia diberhentikan oleh seorang anak kecil. Berapa tusuk, Dek, satenya? Anak kecil itu menunjuk semua sate yang ada di dalam gerobaknya. Lagi buat konten YouTube ngeborong makanan ya, Dek? Anak kecil itu hanya menganggukkan kepalanya. Ya ampun, makasih banget, Dek. Pedagang itu menangis terharu karena dagangannya diborong. Sedang sang anak kecil tetap diam tanpa ekspresi. Maka dengan semangatnya dibakarnya semua sate itu. Setelah semua sate itu jadi, dia pun segera masuk ke dalam rumah itu. Namun dia bingung kenapa cuma ada anak kecil itu saja. Lah, mana yang lain, Dek? Siapa yang mau makan sate sebanyak ini?
Sosok anak kecil itu pun tak lama memanggil keluarga besarnya. Maka dari dalam dapur bermunculan berbagai macam sosok makhluk gaib. Maka tanpa menunggu perintah, pedagang sate pun langsung segera lari meninggalkan rumah itu. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.